Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bersama anggota Komisi D DPRD DIY, Dr. Raden Stefanus, CHSkom MM, dan Dr. IGD RSUP Sarjito, Dr. Andreas Dewanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat sehat, salam sehat. Senang sekali di kesempatan kali ini saya Konita Jasmine kembali menjumpai Anda dalam Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Podcast ini kami dedikasikan sebagai upaya sosialisasi, upaya edukasi dan juga upaya promosi terkait permasalahan kesehatan dan juga bagaimana penanganan serta pelayanannya di daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini tentunya kami sudah hadir dengan beragam episode yang kalau kali ini kita akan fokuskan terkait satu tema, yaitu adalah sistem rujukan dan penanganan gawat darurat. Ada fakta menarik Sobat Sehat, dari tahun 2021 ternyata sudah ada hampir 5.000 kasus gawat darurat yang ada. Itu berarti adalah perharinya ada 14 kasus Sobat Sehat. Artinya itu memang sudah angka yang cukup tinggi dan memang ada beberapa hal yang perlu kita nanti diskusikan terkait ada kecelakaan kerja, laka lantas, home emergency, dan lain sebagainya. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada dua narasumber kami. Yang pertama kita sapa dulu, ada Dr. Raden Stefanus, CHSkom MM yang merupakan anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Stefan. Halo juga, salam sehat. Salam sehat. Kabar sehat ya Mas Stefan? Kabar sehat. Kabar sehat. Hari ini batik-batik Pak. Iya. Oke, kita ada Pak Stefan, sebelahnya ada Dr. Andreas Dewanto yang merupakan Dr. IGD RSUP Dr. Sarjito. Halo Dr. Andreas. Halo Pak, salam sehat. Salam sehat juga. Ini selalu matching batik-batik semua ya kalau yang hadir di sini ya. Oke, nanti kita mau diskusikan ya Dr. Andreas dan juga ada Dr. Stefan di sini terkait sistem rujukan dan juga penanganan gawat darurat nih Pak Stefan. Kalau Dewan pastinya nggak mungkin tinggal diam, ya kan? Jika pasti ikut contribute lah. Ini kira-kira seperti apa nih Pak? Jadi kita pengen bahwa terkait dengan pelayanan kesehatan, terutama ke gawat daruratan itu bisa diakses oleh semua pihak kapanpun dan dimanapun juga. Karena tadi itu sifatnya kedaruratan sangat butuh pelayanan yang prima dan tepat waktu ya. Jadi berbagai macam cara diusahakan, termasuk juga pemanfaatan teknologi. Karena sekarang berkembang teknologi informasi dan komunikasi, maka kalau kita melihat saat ini banyak juga kemudahan untuk mengakses ke gawat daruratan. Jadi untuk mengarah ke sana, dari sisi regulasi DPRD memang memberikan payung hukum yang cukup ya, bagaimana dinas-dinas terkait bisa mengembangkan, memberikan pelayanan, juga menggunakan standar yang lebih baik lah dengan pemanfaatan teknologi. Salah satunya adalah terkait dengan Perda Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kemudian juga kita punya Perda terkait dengan penanggulangan bencana. Dari dua hal itu juga menjadi payung hukum atau dasar bagi semua pihak yang memberikan pelayanan, selain tadi yang disebutkan Permenkes ya. Karena ada undang-undang kesehatan, ada Permenkes terkait dengan kegawat daruratan. Kemudian di internal kita sendiri di level daerah istimewa Yogyakarta kita punya perda. Nah tadi saya sebutkan yang pertama terkait dengan teknologinya itu tadi ada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tahun 2019, kemudian ada perda terkait dengan penanggulangan kebencanaan. Dari dua hal itu, dari dua perda itu menjadi payung hukum bagi teman-teman di bawah untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Bagaimana kegawat daruratan itu, karena katanya itu kegawat daruratan, benar-benar bisa memberikan pelayanan yang prima, kemudian tepat waktu, kemudian terintegrasi. Jadi kata kunci terintegrasi dan kolaborasi ini penting. Tadi kalau kita dengar bahwa salah satu fitur yang digunakan oleh masyarakat dan pelayanan kesehatan adalah 119 contohnya ya. Jadi bagaimana ketika ada warga yang membutuhkan pelayanan yang darurat, dia bisa mendial 119 dan itu terintegrasi dari pusat sampai ke daerah. Di provinsi, kabupaten, kota juga terintegrasi ke pelayanan kesehatan terdekat. Jadi rumah sakit mana yang memberikan pelayanan ke gawat daruratan, nah itu nanti akan dialihkan rujukan ke rumah sakit tertentu gitu. Dan kedepannya memang kita pengen bahwa pelayanan ini semakin tingkat, tidak hanya menggunakan 1-2 channel saja, tapi bagaimana kita juga memanfaatkan berbagai macam channel yang ada saat ini ya, sosial media kemudian mungkin ada telepon tidak hanya ke 119, tapi mungkin menggunakan WhatsApp, voice call over internet ya, itu juga harusnya bisa digunakan untuk kedepannya.
gitu. Karena sifatnya kegawat daruratan semacam itu. Oke. Apakah kuncinya memang hanya teknologi nih, Pak? Kalau untuk terkait dengan jangkauan ya pastinya teknologi ya. Baik itu yang konvensional kita dial dengan 119 pakai nomor telepon biasa seperti itu, ataupun nanti sekarang sudah based on aplikasi kan. Karena di berbagai macam daerah, setahu saya JSP juga sudah mengembangkan 119 panic button ya. Jadi terkait dengan kegawat daruratan, nanti itu terhubung ke 119 ataupun ke kepolisian. Jadi ada dua mekanisme untuk menghubungi ke gawat daruratan itu ketika mengalami kegawat daruratan. Jadi memang kuncinya teknologi salah satunya untuk medianya ya. Tapi yang paling penting lagi bagaimana pihak pelayanan kesehatan juga terupdate juga ya. Jadi jangan sampai ketika ada warga yang menelpon 119 ataupun menelpon channel-channel yang terkait dengan gawat daruratan, pihak yang menerima malah bingung sendiri, ya kan? Bingung sendiri gitu. Harus bagaimana menanggapinya, bingung sendiri. Jadi memang harus kerjasama semua pihak. Jangan sampai ada gap informasi di salah satu channel, di salah satu lini yang memang penting gitu ya. Misalkan ada orang telepon, ayah saya kena serangan jantung gitu. Jadi ya seharusnya langkah pertama, kedua, dan ketiga sudah SOP-nya sudah jelas. Tadi disampaikan ada standar. Jadi jangan sampai orang yang menerima terkait dengan informasi itu hanya mengirimkan kendaraan ambulans saja, tapi juga harus ada guidance pertama kali apa yang harus dilakukan. Karena sesuai dengan kebutuhan. Ya, karena di dalam komponen sistem penanggulangan gawat darurat itu salah satunya adalah pra rumah sakit ya. Nah di dalam pra itu berarti kan ada edukasi, ada edukasi yang harus disampaikan kepada masyarakat secara luas maupun stakeholder yang ada di dalam circle itu, dalam sistem penanggulangan gawat darurat. Jadi dalam ekosistem itu memang harus ada keseragaman, ada SOP yang jelas. Jangan sebentar-bentar dikirim. Pengiriman kendaraan aja mungkin 1 jam baru nyampe, orang itu sudah lewat. Padahal harusnya bisa ditangani minimal sebelum dibawa ataupun di treatment di dalam ambulan. Karena di dalam ambulan seharusnya juga bukan sekedar ngebut-ngebutan, tapi di dalam situ sudah ada tahapan penanganan. Jadi kita kadang-kala suka salah kaprah, yang penting cepat nyampe rumah sakit. Padahal dalam prosesnya dari tempat kejadian sampai rumah sakit itu butuh treatment, butuh penanganan ya. Dan menurut saya juga itu juga harus menjadi perhatian. Jadi perhatian kita bersama, ambulan-ambulan ataupun pihak yang ada terlibat di dalam ekosistem itu juga harus paham terkait dengan integrasi informasi. Karena dalam perjalanan itu kan terkait dengan kondisi pasien harus terupdate juga ke dalam instalasi gawat darurat. Dan itu nggak mungkin bisa pakai telepati ya. Makanya saya bilang tadi teknologi itu penting gitu kan. Apa yang dimiliki oleh mobil ambulan itu ya memang harus terintegrasi juga dengan layanan instalasi gawat darurat. Dalam perjalanan itu apa kondisinya, bagaimana kondisi dari si korban itu harus terupdate di IGD ataupun instalasi pelayanan kesehatan supaya tidak ada jeda waktu yang terputus, informasi yang terputus. Bahkan yang tadi yang pra juga bisa juga mungkin di guidance dari pelayanan-pelayanan kesehatan yang terdekat yang ada. Sebagai contoh ya misalkan ada anak terjatuh gitu kan, kecenderungannya ada patah tulang gitu atau segala macam. Kalau orang yang nggak biasa kan langsung diangkat aja. Ya, kemudian ada kecelakaan di jalan, kemudian terindikasi ada patah tulang, tapi ini harus buru-buru diangkat, dipinggirkan dan lain-lain. Itu kan bukan standar dalam pelayanan gawat darurat. Seharusnya kita juga mengajarkan kepada masyarakat, terutama acara-acara semacam ini, edukasi bagaimana penanganan kegawat daruratan tidak hanya ketika sudah sampai di rumah sakit, tapi sebelumnya juga memang harus disampaikan. Karena dalam komponen SGPT kayak pecel aja. Jadi sistem penanggulangan gawat darurat ini memang harus keterlibatan banyak pihak, Mbak. Terkait dengan komunikasi, terkait dengan sarana untuk transportasinya, kemudian orang yang terlibat di dalam kendaraan transportasinya, masyarakat secara luas, kemudian macam-macam ya. Nah ini harus punya standar yang sama. Jadi mudah-mudahan ke depan ya kita bisa mengintegrasikan itu semua. Banyak acara-acara semacam ini juga didukung oleh DPRD kan, karena terkait dengan program dan anggaran itu menjadi salah satu peran dari anggota dewan ya. Kita memastikan bahwa kegiatan-kegiatan semacam ini terus diadakan lah, supaya edukasi kepada masyarakat luas itu semakin melebar. Jadi nggak cuma kalangan tertentu saja. Kalau biasanya kan kalau terkait dengan edukasi hanya mengumpulkan orang, 50 orang, 30 orang, kemudian kita ngasih edukasi. Tapi sekarang ini kan melalui teknologi semacam ini, kemudian rekaman ini disebarluaskan dan bisa diakses oleh banyak pihak. Nggak cuma hari ini, tapi mungkin bisa juga
next hari. Dengan topik yang sama, pembicara yang sama mungkin akan meningkatkan informasi, menambah informasi, sudut pandang yang berbeda, itu memperbanyak bahan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat. Baik, itu gunanya teknologi begitu ya. Nah, Pak Stefan, apakah memang edukasi saja atau Anda melihatnya sebetulnya ada faktor-faktor lain yang bisa dilakukan barengan juga? Jadi terkait dengan kegawat daruratan, ya memang nggak bisa diserahkan kepada salah satu pihak, tapi perlu kolaborasi dari berbagai macam sektor, ya. Berbagai macam pihak harus ikut turun serta dalam penanganan. Dan kalau kita ngelihat tadi ada kata kunci yang menurut saya sangat penting, edukasi, standar informasi terkait dengan penanganan itu penting. Tadi saya sampaikan contoh di kecelakaan lalu lintas ya, dan di Yogyakarta, di Indonesia cukup tinggi, ya. Tapi banyak sekali proses penanganannya yang memang tidak sesuai standar. Kecelakaan di tengah jalan, korbannya dicengkiwing istilahnya, diangkat nganggo tangan kanan kiri, kaki kanan semua diangkat semua di pinggir kiri. Nah, itu bisa malah mati gara-gara bukan karena kecelakaan ya, karena proses penanganannya. Itu salah satu hal simpel yang memang perlu juga disampaikan kepada masyarakat. Salah satunya itu ya. Kemudian banyak sekali kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di internal kita, entah itu di pekerjaan ataupun di rumah dan lain-lain, itu juga perlu diedukasi kepada masyarakat. Penanganannya paling dasar itu seperti apa ya, harus diinformasikan kepada masyarakat secara luas. Dinas Kesehatan sebagai leading sektornya ya memang bertanggung jawab untuk membuat materi-materi yang semacam itu ya. Sekarang eranya sudah ke digital ya, mau tidak mau membuat hal-hal semacam itu. Kemudian berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait yang lainnya supaya juga ikut menyebarkan informasi yang bermanfaat semacam itu terkait dengan kesehatan. Jadi kita melihat bahwa karena keterbatasan di daerah istimewa Yogyakarta ya, termasuk juga anggaran ya, kemampuan fiskal kita, ya memang kita harus gotong royong. Masyarakat, swasta, kemudian teman-teman di akademisi, kampus, kemudian LSM juga, pemerintahan, dinas terkait, DPRD juga harus ikut bekerja bersama. Gitu. Jadi kita konsepnya sekarang nggak bisa lagi istilahnya itu adalah tupoksi kamu hanya kamu aja yang bekerja, nggak seperti itu. Tapi kalau kita melihat eranya sekarang adalah kolaborasi ya, kita bekerja bersama gitu. Apalagi dengan adanya kemudahan sekarang ya, perkembangan teknologi yang sangat luar biasa, yang kita harus mengarah ke sana juga, memanfaatkan. Jangan kita malah anti terhadap pemanfaatan teknologi, kemudian kita mampunya seperti ini karena kita orang-orang tua nih, kita nggak bisa, kita gaptek lah alasannya dan lain-lain, kita nggak mau adaptasi. Tapi seharusnya kita mengikuti perkembangan zaman supaya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah kita di RSUD Yogyakarta itu kelasnya bukan sekedar kita bisa memberikan pelayanan, tapi sudah naik tingkatan memberikan pelayanan yang prima, pelayanan optimal supaya masyarakat itu terkait dengan sektor kesehatan mendapatkan hal yang terbaik lah, treatment yang terbaik. Dengan keterbatasan yang kita punya, tapi kita harus punya ke sana. Dan DPR dalam hal ini Komisi D pasti akan mendukung teman-teman di Dinas Kesehatan terkait bagaimana pengembangan terkait dengan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, khususnya untuk bidang kesehatan. Baik. Jadi sekarang bukan lagi hanya sekedar memberikan treatment, tapi treatment yang maksimal, yang optimal gitu ya. Ini juga menarik ya Pak Stefan, karena sudah diberikan edukasi yang pas gitu. Tapi kadang masyarakat Indonesia lah, kadang ini lebih suka disuapi tanda kutip, atau ya sudah menunggu saja begini informasinya. Kita pengen lebih proaktif sebetulnya. Ada nggak kira-kira peluang itu kalau kita melihat soal kesehatan gawat darurat? Dengan perkembangan teknologi sekarang, kemudahan-kemudahan itu sebenarnya sudah ada di depan mata kita. Apalagi sekarang ada artificial intelligence ya, perkembangan teknologi pemanfaatan big data, kemudian analitik, kemudian disajikan dalam berbagai macam visual. Nah, itu bisa sangat membantu masyarakat secara luas untuk memperoleh informasi. Jadi sekarang ini kan eranya sudah keterbukaan, akses sangat mudah. Jadi kita harus mendorong juga kepada masyarakat tidak hanya menunggu dari dinas terkait, dari lembaga terkait, dari rumah sakit ataupun pihak-pihak yang lain untuk menyajikan informasi kepada masyarakat kayak nyuapin. Ini loh datanya, ini informasinya, tapi sebenarnya era sekarang sudah sangat mudah untuk mendapatkan informasi terkait dengan kegawat daruratan. Jadi masyarakat bisa googling, bisa
Ya sekarang ChatGPT juga bisa kita pakai. Banyak sekali artificial intelligence yang kita bisa pakai untuk mengolek informasi. Kemudian kita bisa diskusi melalui fitur-fitur yang ada di teknologi tersebut ya. Jadi saya juga menyoroti terkait dengan keterbukaan informasi, kemudian integrasi data, ini penting. Tadi disampaikan terkait dengan ambulan ya, sebagai case gitu ya. Misalkan ada terjadi korban di suatu wilayah, kemudian tidak adanya keterbukaan informasi dari lembaga fasilitas kesehatan, yang fasilitas kayak rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Misalkan satu kendaraan itu ternyata membawa pasien ke rumah sakit A, ternyata di sana penuh, full dari kemampuan perawatannya, dokternya, dan seterusnya, sarana-prasarana. Kemudian itu kendaraan itu tetap jalan ke rumah sakit A, karena tidak ada integrasi data, tidak ada komunikasi yang real time, kemudian tidak ada komunikasi yang baik ya antara mereka, dan ternyata pasien itu tetap dibawa ke rumah sakit A dan tidak tertolong karena tidak mendapatkan fasilitas yang sesuai. Padahal ada rumah sakit B, C, dan D. Makanya tadi saya disampaikan di awal juga saya singgung terkait dengan kolaborasi dan integrasi data dari semua pihak, dari rumah sakit pemerintah, swasta, kemudian yang di bawah itu kayak ambulan, kemudian ambulan baik milik rumah sakit ataupun yang dimiliki masyarakat, kemudian ekosistem di masyarakat sendiri, bagaimana ketika ada terjadi kegawat daruratan bisa mengakses informasi semacam itu. Misalnya kejadian di lokasi A, rumah sakit terdekat itu A, tapi ternyata penuh, seharusnya dilarikan ke B, bukan larinya ke C ataupun D, karena ini kan kegawat daruratan, kriterianya tadi sangat mendekati kehilangan jiwa ya. Jadi itu harus segera ditangani di tempat yang sesuai, ya, tempat yang memiliki fasilitas penanganan. Jadi ini juga penting terkait masyarakat juga paham. Ada rumah sakit kelas A, kelas B, dan kelas C ya, semacam itu masing-masing kelas. Kemudian kalau kita tahu ternyata korban ini memang membutuhkan treatment dengan standar yang seperti apa ya, kita harus bisa memahami itu juga ya. Jadi masyarakat yang terlibat, ekosistem yang terlibat ini juga harus memiliki standar yang sama lah, bahwa ketika ada problem itu harus lari kemana tuh harus paham gitu. Satu frekuensi yang sama, bahwa kalau kayak gini cukup dong ke rumah sakit C, nggak apa-apa, kemungkinan kosong di sana juga ada, peralatan juga ada, tidak perlu langsung ke Sarjito kan atau ke rumah sakit yang lebih besar gitu, karena lokasi karena terkait dengan jarak jauh dan seterusnya juga. Jadi memang informasi-informasi saat itu seperti itu penting, Mbak. Dan itu sebenarnya tidak hanya dari pihak pemerintah, dinas terkait, rumah sakit, tapi juga masyarakat sebenarnya bisa mengolek informasi semacam itu. Tapi kuncinya lagi tadi keterbukaan informasi, integrasi data. Jadi kerjasama, kolaborasi semua pihak. Jadi saya berharap kita punya perda tadi yang saya sampaikan di awal. Teman-teman juga mau nggak cuma masyarakat ya, tapi pihak-pihak yang penting ini mau membuka diri ya, membuka diri, memberikan datanya, mau berkolaborasi supaya pelayanan kepada masyarakat, apalagi terkait dengan kegawat daruratan, tidak hanya sekedar kontrol penyakit ya, tapi kegawat daruratan ya ini harusnya semua pihak mau. Dan terkait dengan pengembangan pemanfaatan teknologi, Yogyakarta ini punya 105 kampus ya. 105 kampus yang cukup besar ada juga di Yogyakarta. Nah, saya berharap mereka juga mau berkontribusi ke hal yang nyata terkait dengan sektor kesehatan, terutama bagaimana pengembangan untuk masyarakat. Jadi pemanfaatan teknologi yang bisa langsung menyentuh masyarakat, kayak panic button gitu ya. Kemudian pelayanan integrasi data. Jadi masyarakat tahu mana sih rumah sakit yang kosong, mana sih yang masih available untuk penanganan gawat darurat. Kemudian itu real time. Saya berharap itu real time. Jadi ketika kita berharap Yogyakarta aman ADMM, tapi misalkan ada hal yang semacam itu, masyarakat bisa lebih tepat mengarah kepada lokasi yang mana. Gitu. Jadi pengembangan itu memang tidak bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu saja, tapi saya berharap untuk mencapai kecepatan dalam pengembangan ya kolaborasi semua pihak. Jadi saya menjaga semua pihak ini tadi ada akademisi, kampus, lembaga kesehatan, dinas, pemerintah. Kemudian, tapi ada satu lagi pihak yang tadi belum sebut ya,
polisi. Di dalam SPGT itu ternyata komponen, salah satu komponennya polisi juga termasuk juga. Jadi ya itu kalau ada integrasi dari semua pihak, ya saya yakin bahwa penanganan kegawat daruratan di Yogyakarta levelnya akan naik lah. Tidak hanya bisa memberikan pelayanan yang baik, tapi yang prima, optimal gitu. Jangan sampai pelayanan kita malah turun gitu ya. Terlebih sekarang eranya sudah pemanfaatan teknologi, malah kok caranya masih sama aja gitu kan. Ada kecelakaan larinya pokoknya Sarjito terus gitu karena itu, padahal banyak rumah sakit. Jadi sebagai contoh ada crash, kejadian problem, kemudian dilarikannya hanya karena yang di-mindset di kepala itu Sarjito. Kecelakaan dimanapun larinya Sarjito. Padahal Sarjito gitu. Atau harusnya kan dengan pola pemanfaatan teknologi, buka aplikasi, kejadian di sini, rumah sakit yang available untuk penanganan di sini. Langsung hubungi, pihak sana sudah ready untuk menyiapkan penanganan. Kecelakaan, patah tulang, kemungkinan potensi patah tulang di sana sudah siap. Ini digigit ular, apa segala macam, itu emergency juga. Kalau misalkan telat, lewat orangnya. Jadi di sana sudah menyiapkan tahapan-tahapan yang harus diberikan kepada pasien yang dibawa oleh ambulan atau oleh masyarakat. Gitu. Harusnya dengan teknologi malah makin gercep. Harusnya informasinya semakin cepat. Masyarakat bisa mengakses harus bagaimana, kemana, jadi lebih mudah. Harusnya seperti itu. Ke depan harusnya seperti itu. Saya tidak terkait dengan COVID tapi terkait dengan hal yang lain, terkait dengan rujukan. Tadi kan kegawat daruratan selalu semacam kecelakaan dan seterusnya. Yang perlu masyarakat tahu terkait dengan bagaimana mengakses fasilitas kesehatan, kita tidak hanya ke rumah sakit saja sebenarnya di daerah istimewa Yogyakarta ini, tapi juga ada layanan yang lain yang di bawahnya, yaitu puskesmas, kemudian mendapatkan rujukan untuk naik lagi ke rumah sakit yang dimiliki oleh pemerintah daerah ataupun swasta gitu kan. Jadi ini juga perlu diketahui oleh masyarakat bahwa tidak hanya terkait dengan administrasi tagihan dan seterusnya kan, apakah itu ditanggung oleh pemerintah lewat BPJS ataupun di luar itu kan, banyak sekali hal-hal administrasi yang juga seharusnya diketahui oleh masyarakat juga, tidak hanya terkait dengan medis, terkait dengan kesehatan, tapi terkait dengan sisi yang lain, terkait dengan administrasinya, ketertiban administrasi. Karena kita juga punya sistem kesehatan ya, terkait dengan asuransi kesehatan, BPJS, yang ditanggung oleh pemerintah pusat maupun yang ditanggung oleh pemerintah daerah, yang kita juga ada semacam itu. Jadi masyarakat juga harus tertib administrasi, tertib nyengkuyung rame-rame ya. Karena kalau kita bicara mengenai BPJS itu sebenarnya gotong royong masyarakat, gotong masyarakat secara nasional, termasuk juga Yogyakarta. Jadi jangan sampai, Pak, saya tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Ketika ditanya BPJS-nya bayar nggak? Tapi saya pengen BPJS, pengen harus tercover. Padahal sistem BPJS yang perlu kita pahami bersama itu adalah gotong royong, semangat gotong royong, kebersamaan. Jadi itu yang harus menjadi mindset bersama bagi kita. Ketika saya bayar iuran, berarti juga saya membantu warga kita yang lain yang mendapatkan musibah terkait dengan penyakit tertentu gitu ya. Mindset itu harus dibangun oleh masyarakat. Ekosistem di daerah istimewa Yogyakarta harus semacam itu. Jangan cuma sekedar tadi itu, saya pengen mendapatkan pelayanan, hak kita mendapatkan pelayanan. Tapi ketika ditanya kewajiban terkait dengan ketertiban administrasi dan lain-lain, mereka nggak mau mengikuti. Jadi ini juga perlu disampaikan ke masyarakat seluas, bahwa terkait dengan bagaimana kita mendapatkan hak pelayanan kesehatan, juga kita di situ menuntut bagi kita semua sebagai warga negara untuk ikut serta gotong royong. Ikut serta gotong royong untuk membangun penguatan dari sistem yang kita punya. Di negara lain mendapatkan akses kesehatan sangat luar biasa baik, karena ya ada karenanya. Ternyata warga negara tersebut dikenai pajak yang tinggi, pajak terkait dengan kesehatan dan seterusnya. Nah di Indonesia itu punya namanya BPJS, itu iuran bersama sebenarnya, jadi gotong royong untuk warga daerah istimewa Yogyakarta. Karena saya juga mendapati banyak pihak yang pengennya instan, tidak pernah mau iuran ketika sakit, ketika ada problem mereka ujuk-ujuk, Pak saya belum menjadi peserta, kemudian pokok Nah itu jurusnya pokok Kalau saya sakit, saya pengen mendapatkan pelayanan. Tidak seperti itu, saya berharap yuk rame-rame kita
mengikuti sistem yang ada. Sistem kita yang kita punya ya seperti ini, ya kita coba ikuti. Apakah sudah sempurna? Jelas belum sempurna, tapi kita mencoba, yuk kita rame-rame gotong royong untuk ke sana. Kemudian saya juga di kota ya, terutama di kota juga ada jaminan kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah daerah, kalau nggak salah kelas 3. Saya juga berharap nanti dorongan Komisi D dan teman-teman yang lain di DPRD kita juga memiliki kekuatan fiskal yang lebih baik untuk mendorong bahwa warga-warga kita yang kekurangan kekurangan itu bisa dibiayai oleh pemerintah karena kita punya anggaran yang cukup. Nah, bagi keluarga-keluarga yang di Yogyakarta dalam kalangan dalam kriteria mampu, saya berharap ya rutin membantu gotong royong, yaitu bayar iuran BPJS dan seterusnya lah. Nah, ke depan tidak hanya terkait dengan informasi medis ya dok ya, tapi juga terkait dengan hal-hal semacam ini. Mindset kita harus dirubah bahwa kita ini punya nilai-nilai luhur dari kebudayaan kita. Orang Jogja itu kan gotong royong. Nah itu semangat itu seharusnya tetap dipakai gitu. Pak saya kok belum sakit-sakit nih, ya alhamdulillah nggak sakit-sakit. Jadi kamu tetap iuran itu ya anggap aja itu sedekah, anggap itu sebagai kamu bantu tonggomu, tetangga sekitarmu di daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami musibah. Pajak juga teratur membayar pajak terkait dengan tadi pendapatan asli daerah ya. Salah satu komponen pajak-pajak yang masuk ke kota maupun ke provinsi itu juga menjadi bahan untuk peningkatan pelayanan kesehatan sebenarnya. Jadi balik lagi dari rakyat untuk rakyat sebenarnya, jadi untuk masyarakat luas. Jadi saya berharap yuk kita rame-rame berkolaborasi. Bukan lagi itu tugasmu, tugasnya Pak Dokter, tugas saya, tapi yuk rame-rame kita. Semangatnya harus seperti itu. Punya semangat solidaritas bersama, kolaborasi, sinergi untuk membangun pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk di Yogyakarta. Betul. Menurut saya terkait dengan K3 yang di industri ya memang ada standarnya yang harus dipahami oleh masing-masing pemilik usaha. Kemudian pemerintah juga memastikan bahwa apalagi industri-industri yang besar ya, industri-industri besar harus punya K3 yang sesuai dengan standar SOP yang jelas. Kemudian peralatan yang jelas. Ada orang SDM yang jelas ketika ada musibah-musibah terkait dengan kesehatan di lingkungan kerja. Jadi saya berharap juga dinas terkait, dinasnya perindustrian, dinas kesehatan, dinas-dinas yang terkait juga memastikan bahwa untuk dibantu, terutama tadi yang karena pertanyaan dibantu industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang melibatkan banyak pihak dan itu punya potensi untuk terjadinya hal musibah gitu ya, memang harus punya standar yang lebih baik dalam penanganan keselamatan kerja ya. Seperti itu Mbak. Jadi standar dari keselamatan kerja itu memang harus disampaikan, diperhatikan. Misalkan kayak salah satu contoh kalau misalkan kita melihat kan ada banyak pekerja-pekerja tertentu yang pakai helm, pakai masuk ke ruangan tertentu, pakai seragam tertentu, pakai sepatu tertentu, ya itu harus mau dipastikan oleh dinas terkait bahwa industri tertentu yang memang rawan terkait dengan keselamatan harus memiliki standar prosedur yang semacam itu. Kalau industri yang lain yang lebih keselamatan kerjanya lebih rendah, dia punya standar yang lain. Dan itu sebenarnya di Permenkes, di industrial, di peraturan-peraturan yang lebih tinggi itu sudah ada dan tinggal implementasinya seperti apa di daerah. Dan buat teman-teman misalkan ya tadi ada dari Bantul ataupun dari wilayah yang lain yang melihat bahwa ternyata industrialnya ternyata rawan, berpotensi terkait dengan keselamatan kerja, tapi pemilik perusahaannya tidak sesuai dengan standar, laporkan karena ini terkait dengan keselamatan jiwa. Jadi kalau ada hal-hal yang ternyata tidak sesuai ya laporkan saja, laporkan bisa ke dinas terkait ataupun laporkan ke DPRD sebagai penyambung lidah masyarakat ya, monggo saja, bisa ke saya, bisa ke teman-teman anggota dewan yang lain baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi menurut saya sih itu kolaborasi. Jadi kita nggak bisa dinas pihak berwajib, dewan bukan cenayang yang tahu semuanya kan, tapi perlu kolaborasi. Kita bukan malaikat, kita bukan cenayang yang tahu, bukan dukun, bukan paranormal, tapi yang tadi kata kunci kolaborasi. Kita sinergi. Kalau ada pihak-pihak yang tidak taat mematuhi peraturan keselamatan kerja yang efeknya nanti terkait dengan keselamatan jiwa, kegawat daruratan, laporkan. Dan misalkan ternyata berpotensi itu meledak karena industrialnya, kita tahu macam-macam ya, potensi semacam itu ternyata tidak punya APAR. Nah, kan contohnya semacam itu, laporkan.
supaya kita tindak lanjuti. Karena itu haknya untuk melakukan. Iya, hak bagi karyawan untuk mendapatkan lingkungan kerja yang sesuai dengan standar. Betul. Jadi sekarang kita kan punya peraturan terkait dengan ketenaga kerjaan kan, lingkungan yang tidak sehat, lingkungan yang membahayakan itu tidak boleh bagi pekerja. Kita bukan eranya lagi kayak Romusa dipaksa untuk kerja dalam lingkungan yang tidak baik. Nah, semacam itu ada standarnya. Ada standarnya, semua ada standarnya. Baik. Pak Stefan, terakhir, monggo. Ya, terkait dengan topik ini, kita berharap semua pihak untuk memiliki semangat solidaritas, punya kemauan untuk bersinergi, kemudian bekerja sama, gotong royong rame-rame. Kita sekarang eranya bukan silo ya. Baik itu tugasmu bukan, tapi yuk kita bareng-bareng yang kuyung rame-rame, gotong royong, karena banyak sekali keterbatasan. Kalau kita bekerja bersama, kayak saya yakin pelayanan optimal bisa diberikan kepada masyarakat lebih luas. Gitu. Nggak bisa sendirian, harus bareng-bareng. Sekarang kolaborasi semua pihak. Biar sesuai dengan sukses. Kemampuan. Berkolaborasi, berkontribusi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya yakin masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Baik. Siap. Terima kasih banyak Pak Stefan dan juga Dr. Andreas. Ini banyak insight menarik yang kita dapatkan hari ini ya Sobat Sehat ya. Sehat-sehat selalu ya Pak Stefan dan juga Dr. Andreas. Semoga semakin baik lagi ke depannya terkait sistem rujukan dan juga penanganan gawat daruratan. Dan akhirnya saya Konita Jasmine mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Dan kali ini lagi-lagi adalah Discuss, merupakan podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan upaya sosialisasi, promosi dan edukasi terkait permasalahan kesehatan yang ada di DIY. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa.